Amanat agung, dan intinya adalah jadikanlah semua bangsa murid. Sebetulnya ada 4 kata kerja dari amanat agung itu. Pergilah, jadikanlah murid, baptislah, ajarlah. Tetapi sebetulnya saudara sekalian, hanya ada satu kata perintah imperatif, atau hanya ada satu kata kerja induk, yaitu jadikanlah murid. Sedangkan kata lainnya adalah kata kerja bantu, partisiple, yaitu pergilah, baptislah, dan ajarlah, yang merupakan cara kita untuk menjadikan murid. Jadi saya jelaskan, perintah Tuhan waktu amanat agung cuma satu, jadikanlah semua bangsa murid. Cara untuk menjadikan murid bagaimana? Pertama, pergilah, beritakan Injil, baptislah mereka yang percaya, lalu ajarlah mereka supaya mereka tumbuh dewasa secara rohani. Nah, kata pergilah juga sebetulnya adalah menunjukkan sebuah kata yang sifatnya kata kerja pasif. Artinya sementara kamu pergi atau dimanapun kamu berada, kamu harus memberitakan Injil. Gampangnya begini, pergilah bukan berarti dari Sorong kita harus pergi ke Wamena misalnya, atau dari Sorong kita harus pergi ke Sulawesi Barat baru kita memberitakan Injil. Dimanapun Anda berada, di tempat apapun Anda tinggal, beritakanlah Injil. Nah, dari Fuller Theological Seminary pernah memberikan definisi untuk pertanyaan, apa sih bedanya antara penginjilan dan misi? Apa bedanya PI dan misi, pekabaran Injil dan misi? Dari Fuller Theological Seminary memberikan definisi begini, bahwa penginjilan itu adalah pemberitaan Injil yang kita lakukan kepada orang yang sama dengan kita, sama bahasanya, sama adat budayanya. Sedangkan kalau sudah lintas budaya, lintas bahasa, itu sudah merupakan misi. Misalnya kita orang dari Sorong, lalu terpanggil membuka gereja di Los Angeles, Amerika Serikat, bahasa Indonesia, orang-orang Indonesia, yang kebanyakan orang Sorong yang pindah ke Los Angeles. Itu belum misi, itu baru pekabaran Injil. Karena kita melayani orang yang bahasanya sama, yang sebagian besar sukunya sama, atau memang orang-orang dari Indonesia pada umumnya. Tapi kalau kita memberitakan Injil dari Sorong ke Mindanao, Filipina, kepada orang-orang yang ada di sana, dan bukan orang Indonesia, itu adalah misi. Jadi pesawat terbang tidak mengubah kita jadi misionaris. Gara-gara kita naik pesawat ke Los Angeles lalu melayani di sana, lalu kita jadi misionaris, tidak, saudara. Tapi kalau saudara dari Sorong pindah ke Kebumen, Jawa Tengah, melayani orang-orang Jawa dengan budaya yang berbeda, maka saudara sebetulnya boleh dikategorikan sebagai melakukan pelayanan misi. Karena yang saudara layani adalah suku, adat budaya, bahasa yang berbeda daripada kita. Mungkin ini sedikit penjelasan tentang apa bedanya pekabaran Injil dan misi. Selanjutnya kita lihat jiwa-jiwa yang dimenangkan itu harus dituai bagi Kristus, dan itu adalah penginjilan. Dan kita harus giat menanam banyak gereja agar 10.000 GBI itu bisa benar-benar diwujudkan dalam generasi kita. Tetapi kemudian jiwa-jiwa yang sudah ditangkap bagi Kristus harus didewasakan rohaninya dalam pemuridan. Jadi kalau saya boleh katakan, penginjilan dan pemuridan adalah dua sisi dari satu mata uang logam yang sama. Pertama, kita memberitakan Injil, tapi kedua, kita harus memuridkan orang sampai dewasa. Nah, sekarang apa yang dimaksudkan dengan murid? Kata murid berasal dari kata Yunani matetes, ditulis 269 kali di dalam Perjanjian Baru. Padahal kata Kristen hanya dicatat 3 kali, dan kata orang percaya hanya ditulis 2 kali.
Murid adalah orang yang mengaku Yesus Tuhan, mengikuti teladannya, dan melakukan perintahnya. Seorang murid tidak lebih dari gurunya, tapi kalau dia belajar, bahkan tamat pelajarannya, dia akan menjadi seperti gurunya. Berarti pemuridan adalah proses kita belajar menjadi serupa seperti Kristus. Ada seorang hamba Tuhan namanya Ronald Lee berkata, pemuridan adalah suatu proses yang disengaja, di mana orang Kristen yang telah dewasa rohani membina orang Kristen hingga tumbuh dewasa. Dari belum kenal Tuhan, dia menerima Yesus, dibaptis, lalu dibimbing terus sampai dia dewasa rohani. Jadi maafkan saya kalau saya bilang, khotbah sekali seminggu di hari Minggu tidak cukup untuk mendewasakan orang. Kita harus punya pertemuan yang disengaja, entah hari Selasa, hari Rabu, atau hari apa yang lain, di mana kita duduk bersama-sama, dan jumlah orangnya mungkin tidak terlalu banyak, tapi orang yang benar-benar mau belajar jadi murid, kita muridkan mereka. Kita pakai Alkitab, kita ajarkan kebenaran-kebenaran kepada mereka, kita bagikan hati kita kepada mereka, sampai mereka dipimpin dewasa secara rohani. Leroy Ames berkata, pemuridan adalah proses yang bertujuan untuk memenangkan orang kepada Kristus dan kemudian membimbing mereka dari saat pertobatan sampai menjadi murid yang dewasa. Berarti kalau kita hanya KKR di lapangan lalu tidak ada follow up dan membawa mereka ke gereja lokal, belum bisa dikategorikan sebagai pemuridan. Karena penginjilan yang berhasil adalah bukan hanya waktu orang mengisi formulir menerima Yesus sebagai juru selamat, tapi dia dibina dalam gereja lokal, didewasakan secara sengaja dari waktu ke waktu. Sekali lagi, kalau saudara merasa saya sudah khotbah tiap hari Minggu memberikan firman, menurut saya kita belum melakukan pemuridan. Karena pemuridan adalah usaha disengaja, di mana kita ketemu dengan beberapa orang dan membagikan kebenaran-kebenaran firman. Ada diskusi, ada sharing, ada ngobrol, yang dibahas adalah firman Tuhan itu. Kan kalau hari Minggu nggak bisa, saudara, nggak ada orang interupsi Pak, tanya, kan nggak ada. Di pemuridan hal itu dimungkinkan dan memang harus ada. Saudara-saudara, makanya kita ini harus membimbing orang-orang untuk menjadi dewasa di dalam Kristus. Berarti pemuridan bukan hanya pendalaman Alkitab, tapi proses pertumbuhan menjadi seperti Kristus. Kalau jemaat itu tiap hari, kalau kita tiap hari dekat dengan Kristus lewat doa, pujian, penyembahan, lewat firman, semakin kita dekat, semakin kita serupa dengan apa yang kita dekati. Closeness is likeness. Semakin dekat, semakin serupa. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar ada orang pintar sekali namanya Albert Einstein. Satu kali dia diminta untuk memberikan ceramah di sebuah kampus. Dia lagi demam, saudara. Supirnya tahu bahwa dia lagi demam. Dia bilang, Pak, Bapak kan sakit. Gimana nanti masuk ke kampus itu? Bapak duduk aja di bangku paling belakang. Bapak tidur, istirahat. Saya yang ceramah. Einstein bilang, kamu supir ngaku. Ini yang saya sampaikan sulit dan berat. Oh Pak, saya memang orang bodoh, tapi saya udah ikut ceramah Bapak lebih dari 100 kali loh Pak. Jadi saya hafal betul apa yang Bapak sampaikan. Tanya jawab juga saya dengerin. Jadi kalau ada orang yang nanya, saya bisa jawab. Lagi pula kan orang cuma dengar nama Bapak Einstein. Zaman dulu kan jarang ada foto. Tapi wajah Bapak kan orang nggak tahu. Jadi saya aja. Oh boleh juga ya, kita coba dong. Maka ketika dia masuk kampus, yang disambut adalah supirnya Einstein. Einsteinnya dianggap supir, dia duduk di belakang, tidur dia juga. Maka supir mulai menjelaskan, sama dengan MC kuadrat. Wah dia tulis, dia jelaskan, papan tulis 1, papan tulis 2, papan tulis 3. Setelah selesai tanya jawab, dia bisa jawab semua apa yang ditanyakan. Kenapa? Pertanyaan itu persis sama seperti yang dulu-dulu pernah dia dengar. Tiba-tiba ada orang angkat tangan, dia bilang, Pak, kenapa rumusnya E sama dengan MC kuadrat? Padahal kalau saya lihat mestinya begini. Dia jelasin. Oh, kaget juga dia, belum pernah ada orang tanya seperti itu.
Lalu dia tanya, kalau Anda siapa? Saya profesor doktor matematika di tempat ini. Waduh, orang pintar nih, nggak bisa dibohongin nih. Dia pikir gimana jawabnya ya. Tiba-tiba dia dapat akal. Bapak profesor doktor, masa tidak mengerti penjelasan sesederhana ini? Padahal supir saya saja bisa menjelaskan, gak usah saya. Supir saya, tolong supir, maju ke depan. Jelaskan kepada profesor doktor karburator kotor bocor ini. Jadi supirnya maju ke depan, dia jelaskan, saudara. Semua orang terkagum-kagum, supirnya aja bisa jawab. Pada supir itu ternyata adalah Albert Einstein. Saya mau bilang gini, supir yang bodoh dekat-dekat dengan Einstein yang pintar, lama-lama ketularan jadi pintar. Kita yang tidak serupa Yesus, hidup dekat dengan Yesus, kita akan makin serupa seperti Yesus Kristus. Haleluya. Next. Jadi sekali lagi pemuridan, klik. Bukan pendalaman Alkitab, tapi proses pertumbuhan menjadi seperti Yesus. Nah sekarang saya mau bahas intinya ya. Ini inti pemuridan, saya bahasakan dengan bahasa sederhana. Dan setelah ini saya akan kasih beberapa petunjuk teknis yang kita bisa kerjakan. Apa yang dilakukan Yesus untuk memuridkan orang lain? Teladan kita cuma Yesus saja lah, saudara. Ya. Orang kadang-kadang bilang, wah, orang Kristen kalau nyembah sesembahan tertinggi nggak boleh pakai nama Allah, harus pakai Yahweh atau Elohim. Ya boleh aja kalau mereka mau pakai, nggak apa-apa, tapi jangan mengkafirkan orang yang tidak menyebut dengan nama itu. Pertanyaannya, Yesus gimana sih? Waktu disalib dia bilang apa? Eli, Eli, lama sabachthani. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dia nggak bilang Yahweh, Yahweh, lama sabachthani. Nah Yesus saja nggak ngomong Yahweh. Anda yang baru lahir kemarin sore, mana lebih hebat daripada Yesus? Oh, baptisan itu nggak harus salah. Yesus gimana? Dia turun ke dalam air, dia masuk ke dalam air, dia keluar dari air. Ya kita ikuti Yesus saja. Ada yang bilang, orang Kristen gak usah kasih perpuluhan lagi. Karena orang Yahudi pun tidak memberi perpuluhan sekarang. Oh, Yesus gimana? Yang satu harus kamu lakukan, yang lain jangan kamu abaikan. Perpuluhan harus dilakukan, belas kasihan, keadilan jangan diabaikan. Kan saya harus dengar Yesus dong. Kok dengar itu profesor doktor karburator kotor bocor? Ngapain kita? Kan junjungan kita Yesus. Tapi orang Yahudi juga tidak kasih perpuluhan. Jangankan perpuluhan, orang Yahudi itu nggak percaya Yesus. Apa orang Yahudi nggak percaya Yesus, maka kita juga nggak percaya Yesus? Patokan kita kan bukan orang Yahudi, saudara. Patokan kita Yesus. Jadi teladan utama kita Yesus. Ada apa-apa itu mikirnya gini, kalau Yesus di posisi itu, apa yang dia lakukan? Apa yang dia ajarkan? Udah luruslah ajaran kita, nggak miring-miring, saudara-saudara. Ya, jadi ini yang kita harus pegang. Yesus melakukan 3 cara dalam memuridkan orang. Teaching, coaching, fathering. Pertama, teaching itu artinya pengajaran. Orang dari tidak tahu menjadi tahu. Misalnya dia ngajar tentang bagaimana diselamatkan. Gak bisa loh dengan amal perbuatanmu. Harus lahir baru. Harus membuka hati supaya Roh Kudus dari tempat yang maha tinggi mengubah hati kita. Dilahirkan dari atas. Nah itu ajaran. Waktu Yesus bicara tentang tanda-tanda kedatangan Tuhan, itu pengajaran. Dari tidak tahu menjadi tahu. Jadi kita dalam menyampaikan pengajaran firman juga jangan hanya khotbah-khotbah etis, jangan hanya khotbah-khotbah motivasional, tapi juga harus khotbah doktrin walaupun dibuat sederhana dengan bahasa sederhana supaya orang tidak terlalu rumit gitu memahaminya. Pengajaran tentang pengangkatan gereja, tentang kerajaan 1000 tahun, supaya orang dari tidak tahu menjadi tahu. Itu teaching. Yang kedua adalah coaching, dari tidak bisa menjadi bisa. Nah kalau sudah masuk ke pemuridan, bukan cuma teaching, karena teaching kita bisa lakukan pada khotbah minggu.
Tapi kalau sudah coaching, itu sulit dilakukan hanya pada khotbah minggu. Coaching itu melatih dari tidak bisa menjadi bisa. Saya ambil contoh. Ada seorang pendeta bilang gini, Ibu, kita kan ada kelompok sel, Ibu kan suka ikut. Rabu depan waktu kelompok sel ada, Ibu berdoa ya sebelum firman. Aduh jangan Pak Pendeta, saya nggak pernah doa di depan umum. Aduh pokoknya kalau saya disuruh, saya nggak datang Rabu depan. Katanya, wah mengancam dia. Tenang Bu, Ibu hanya baca doanya. Saya akan tulis doanya, Ibu bagian baca. Ibu tidak buta huruf kan? Oh kalau baca tulis saya bisa Pak. Ya baca doang kan? Oke kalau baca doang nggak apa-apa. Maka hari Rabu berikutnya semua sudah siap mendengarkan firman. Pendeta bilang, mari pejamkan mata, jangan orang melihat kiri dan kanan, semua menghormati hadirat Tuhan. Silakan Ibu A berdoa. Dia buka dari dompetnya, dia mulai baca, Tuhan betapa indah hadirat, Engkau dermaga cinta, Engkau pelabuhan hatiku. Wah doanya luar biasa seperti orang deklamasi, saudara. Dan orang-orang lain sambil pejamkan mata bilang, Ibu ini kok bisa doa begitu bagus ya? Kalau dia bisa doa, saya juga bisa doa. Terima kasih Bapak, berbicara, kami siap menerimanya. Dalam nama Yesus, masukkan dulu kertasnya dalam dompet. Dan dia bilang, amin. Semua orang bilang, luar biasa, dia bisa berdoa di depan umum. Lalu kita bilang lagi, Bu, minggu depan Ibu yang doa lagi ya. Cuma minggu depan Ibu yang tulis sendiri doanya. Nggak hafal, nggak apa-apa, Ibu baca lagi. Tapi bukan saya yang tulis, Ibu yang tulis. Baik Pak Pendeta. Berani dia sudah. Minggu depannya, sekarang Ibu doa lagi, tapi nggak usah ditulis. Kalau macet di tengah jalan, Ibu tidak hafal, nggak apa-apa. Saya akan lanjutkan doa Ibu. Berani nggak dia? Berani sudah. Karena apa? Itulah pemuridan. Guru mendampingi dia. Kita juga harus lakukan kepada pemimpin pujian di gereja kita. Kalau pemimpin pujian di gereja kita cuma yang bagus cuma 1, 2 orang, gimana yang lain kita bisa naikkan jadi pemimpin pujian? Oh saya beraninya jadi singers, kalau mimpin pujian baru saya gemetar. Caranya gini, coaching. Kalau di gereja ada 4 lagu lah katakan, pemimpin pujian yang biasa bilang, saya mimpin lagu pertama, saya akan tutup dengan lagu keempat yang terakhir. Kamu pimpin lagu kedua, lagu ketiga. Saya jadi singer kamu. Kalau kamu grogi, kamu salah, nanti saya bantu. Itu namanya tandem, saudara. Jadi 2 orang bersama-sama memimpin. 1 yang lebih senior, 1 yang lebih junior. Ini akhirnya akan meningkat kemampuan kita untuk mengcoaching orang lain. Dan kalau kita mengcoaching orang lain, berikan mereka izin untuk salah. Saya kasih pengalaman ya Bapak Ibu. Saya akan mengembalakan jemaat di Jakarta ada 3 tempat ibadah, di Bandung ada 4 tempat ibadah. Di Bandung kira-kira 5-6 ribu orang di 4 tempat ibadah itu. Nah kami punya kebaktian pemuda, remaja yang jumlahnya juga cukup banyak. Anak-anak mungkin 500-600 lah kalau setiap minggu datang. Nah remaja pemuda ini biasanya selain pembicara intern, ingin suka mengundang pembicara luar begitu. Ya nggak apa-apa sih sekali-sekali. Tapi satu kali saya pikir, kenapa kok mereka tidak melayani sesama mereka? Karena mereka kurang berani. Satu kali saya ngomong sama anak saya yang sekarang juga bantu pelayanan. Di pembina remaja pemuda itu ada nggak kira-kira 10 orang yang bisa diorbitkan naik karena hatinya bagus untuk kita latih. Dia menjadi pembina dan pembicara bahkan di kebaktian remaja dan pemuda. Karena kan kita di beberapa tempat saudara sekalian, jadi harus menyiapkan beberapa orang nih. Ada, saya bilang kumpulin ya tanggal sekian, papi traktir di restoran yang paling enak, di kafe yang lagi hype, lagi hits. Wah anak remaja diundang makan, seneng saudara sekalian. Perbaikan gizi, ya gitu. Datanglah mereka, saya sama istri, saya pesan, ayo makan apa saja, jangan khawatir, pokoknya kita yang bayar. Lalu dalam pertemuan itu, saya sebut nama mereka satu-satu, saya tumpahkan hati saya, kamu harus cinta Tuhan, kamu harus melayani Tuhan.
Kamu tahu nggak, saya ini mulai khotbah usia 16 tahun, belepotan, nggak bisa apa-apa. 21 tahun saya mimpin pujian di Stadion Utama Senayan, Jakarta. 50.000 orang sekali kebaktian ada. Tahun sekian saya mulai khotbah dari negara satu ke negara yang lain, dari satu provinsi ke provinsi yang lain. Saya dulu takut kalau berdiri di mimbar, gemeter. Saya orang yang introvert. Saya bukan orang yang banyak bicara dan sebagainya. Tapi kalau kita punya hati untuk Tuhan, kamu bisa dipakai Tuhan. Itu membakar mereka, saudara. Saya tatap mata mereka. Cintai Tuhan, layani Tuhan. Dan saya bilang sama anak saya, bikin pelatihan khotbah. Jadi saya bisa ngajar sekali, yang lain karena anak saya juga diambil masternya di luar negeri, sekarang diambil doktor di Seminar Bethel Petamburan. Jadi dia bilang, oke, saya akan teruskan. Tapi saya memotivasi, saya doa, saya tumpang tangan satu persatu. Setelah itu, ayo foto. Saudara, mereka yang udah bertahun-tahun di gereja kami, gak pernah makan bareng, gak pernah foto bareng, saudara. Dan mereka bangga sekali. Wah, foto sama gembala, ditraktir makan. Terus mereka ngomong, kapan lagi Pak? Katanya, kapan lagi Om? Traktir makan. Siap, pokoknya kamu mulai khotbah, nanti saya traktir lagi. Dan sejak itu kita mulai atur tandem itu sudah. Saya pernah satu kali khotbah tentang jadilah teladan dalam perkataanmu, di dalam kasihmu, dalam dan sebagainya, lima hal dalam Timotius itu ya. Dan saya bilang gini, saya bikinkan kerangka khotbahnya. Saya khotbah 1, 2, 3, kamu ya ada pembina perempuan sudah, pembina remaja. Kamu selesaikan khotbah saya nomor 4 dan 5 ini. Poin-poinnya kamu kembangkan sendiri boleh. Aduh, kalau ada Om Rubin saya takut, nggak berani ngomong. Udah, saya 1, 2, 3, saya keluar dari ruangan. Kamu lanjutkan. Oh ya, kalau gitu beranilah. Padahal saya ngintip di luar sudah sekali kan. Saya mengarahkan, kira-kira bagus nggak? Bagus. Jadi sekarang ini hanya sekali kita undang pembicara untuk remaja pemuda, karena mereka confident sudah. Dan setelah mereka itu alami hal tersebut, mereka juga kepada adik-adik rohaninya melakukan hal yang sama. Dan ternyata di gereja lokal kita muncul banyak pelayan-pelayan Tuhan hebat. Terus terang di gereja saudara masing-masing ada orang-orang potensial. Cuma kita selalu mikir siapa ya, kita selalu lihat keluar. Padahal Allah sudah sediakan potensinya di dalam, hanya tinggal kita latih, kita asah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau awal-awal salah-salah nggak apa-apa, ya namanya juga orang belajar, salah-salah biarin aja. Ada orang disuruh kesaksian pertama, dia ngomongnya gini, puji Tuhan, Tuhan, kata. Maksudnya puji Tuhan teman-teman, sekeliru sudah, diketawain sama yang lain. Waduh, dia malu sekali. Tapi kita bilang nggak apa-apa, namanya juga belajar. Ayo, nggak apa-apa. Walaupun sekian minggu diketawain terus, dan puji Tuhan. Teman-teman jadi puji teman Tuhan. Pendeta aja bisa salah, saudara. Ada seorang hamba Tuhan, setelah selesai khotbah, dia udah mau khotbah lagi di tempat yang lain yang berbeda. Cuma datang, Pak, tolong doakan saya dulu Pak, saya sakit kepala. Oke, mari kita doa. Cepet-cepet ya, saya ada urusan. Dalam nama Yesus, kepala hilang. Langsung orangnya waras sembuh, saudara. Tapi doanya dikabulkan oleh Tuhan. Ada seorang hamba Tuhan udah tua, lanjut usia. Jemaatnya datang, oh pendeta tolong doakan ya, saya sakit. Oke, kita doa. Dia tumbang tangan. Oleh bulir-bulir Yesus sembuh, katanya. Majelisnya bilang, oh salah, bukan bulir, bitur. Kan mirip-mirip tuh kata saudara sekali. Aduh, iya bener salah. Tapi dia bilang gak apa-apa. Oleh bulirnya saja dia sudah sembuh, apalagi oleh bilurnya. Jadi nggak masalah salah. Ada pendeta dari Kalimantan khotbah di Jakarta. Setelah selesai, dia bilang mari kita menyembah Tuhan. Masalahnya dia nggak siapkan lagu penutupnya apa. Pemain keyboard sudah siap, tapi pendeta bingung nyanyi apa. Ada 1 menit kali, suasana jadi hening, saudara. Musik bilang, ya apa Om? Tiba-tiba ada sebaris syair mengalir di kepalanya. Dia angkat tangan.
Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Dia lupa itu lagu, saudara. Dan dia pikir haleluya Tuhan Maha Kuasa sangat bagus. Mari mengangkat tangan. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Tiba-tiba dia sadar itu lagu tidak cocok untuk penyembahan, tapi sudah terlambat karena semua jemaat nyanyi King Kong badannya besar. Lah masa lagu penyembahan lagu King Kong? Jadi kalau pendetanya bisa salah, kasih kesempatan untuk orang-orang yang kita latih melakukan kesalahan-kesalahan. Lama-lama mereka biasa, lama-lama mereka bisa, dan mereka akan dipakai Tuhan menjadi hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Fathering itu hati seorang bapak kepada anaknya. Kalau ada yang potensial jangan ditekan, jangan dimatikan. Kamu kok khotbahnya lebih bagus dari saya. Kan ada gembala kalau khotbah jemaat ngantuk, saudara. Tapi kalau anak buahnya jemaat semangat, itu potensial jangan dimatikan. Yang penting dibina supaya dia tidak sombong. Itu kita senang dong kalau anak buah kita lebih bagus daripada kita. Saudara tahu nggak, kalau di gereja saya suka mempromosikan staf saya full time. Bapak ibu kalau mau konseling jangan sama saya kurang sabar. Ini nih pendeta, saya sebut namanya ya, dia itu sabar, sudah terlatih dalam sertifikasi konseling. Waduh, banyak sekali orang yang sudah turun. Dan kalau dia doa banyak yang sembuh. Kalau saya doa banyak yang meninggal. Jadi minta doa sama dia saja saya bilang. Sehingga saya itu bisa berbagi beban. Gak semuanya datang ke gembala. Karena kan jemaat itu suka begitu. Siapapun yang mengunjungi dia, kalau belum bapak gembala belum sah. Gereja kita nggak maju, sudah. Karena kalau gereja itu bisa ditangani hanya satu orang, kira-kira hanya 40 orang jemaat. Tapi kalau sudah 100 nggak bisa sendirian. Saya udah menggembalakan ribuan orang tuh saudara. Gimana saya bisa besok 10.000 orang di beberapa kota yang berbeda? Nggak mungkin. Saya harus upgrade, saya harus munculkan orang-orang. Dan Bapak Ibu, semangat pikiran kita itu gereja lokal harus maju. Sebetulnya dia, maaf ya, siapa yang jadi ketua BPD, yang jadi anggota MPL, jadi ketua umum BPP, gak penting. Yang penting gereja lokal saudara maju. Itu yang paling penting. Makanya saya tadi ngomong kepada Pak Yafet, sebetulnya kalau misalnya tahun depan lah katakan, kita dapat fasilitas nih dari pemerintah luar biasa. Gak harus ke tempat inilah. Tapi kalau misalnya bisa dikumpulkan 200 orang, 300 orang, saya datang dari Jakarta, tiket sendiri sudah. Ya, saya ajak mungkin beberapa rekan-rekan hamba Tuhan yang gerejanya maju. Dia bicara tentang bagaimana mengelola keuangan gereja, bagaimana membuat gereja yang sehat, bagaimana melakukan pelayanan ABCD. Seminar 2 hari, kita datang ke Sorong, sudah. Semua pejabat kumpul, undang juga aktivis-aktivis saudara, belum pejabat tapi aktivis. Dari gereja sinode lain mau ikut boleh, GBI jadi berkat. Kita datang, bukan untuk rapat, tapi kita datang untuk melengkapi supaya apa yang kita alami, kita semua perintisan gereja kecil sudah. Sekarang teman satu kamar saya waktu saya di seminari Betel, pendeta Yosia Abisaputra, jemaatnya mungkin 15.000 atau lebih di Jakarta. Dia sedang bangun gedung yang besar, teman sekamar. Dulu untuk kos saja kadang-kadang suka ngutang-ngutang, nggak punya duit, sudah sekali. Kita waktu lagi sekolah itu kalau dikirim uang dari orang tua kita, sebulan sekali makan di Kentucky Fried Chicken. Itu rasanya makanan paling enak sedunia. Itulah makanan termahal yang kami bisa bayar. Tapi sekarang kita Tuhan percayakan perkara-perkara yang besar, kita mau berbagi sama orang. Gimana caranya? Waktu merintis dari nol, susah payahnya, diremehkan orang dan sebagainya, sampai hari ini kita mau bagi. Buka dapur, begitu saudara. Asal ada tempat, saudara kumpul, mau di gereja, mau di gedung, nginep di mana dan sebagainya, kita datang. Supaya kita bisa berbagi dan GBI yang ada di Sorong yang
Papua Barat Daya akan mengalami pertumbuhan yang besar karena semua datang untuk menerima api kegerakan. Coaching, fathering. Nah, fathering ini kalau ada orang salah seperti Yesus. Petrus salah sampai 3 kali menyangkal, nggak dibuang. Simon, kamu masih mengasihi aku? Ya Tuhan. Benar masih mengasihi aku? Benar Tuhan. Benar masih mengasihi aku? Nggak tahan nangisnya. Benar Tuhan. Kalau lebih tahu aku mengasihi engkau, gembalakan domba-domba. Misalnya Filipus memuridkan satu sida-sida Ethiopia hingga dia dibaptis. Ya. Pelayanan cuma sendiri, sudah satu orang, tapi akibatnya luar biasa. Dan melalui kelompok kecil, misalnya Yesus memuridkan 12 orang. Jadi pemuridan di gereja lokal bisa dilakukan melalui pertama kelompok sel, belajar firman, berbagi hidup, menjangkau, klik. Nah, kita dari BPP sudah menerbitkan buku komunitas sel berbasis amanat agung. Saya dan Pak Togi Simanjuntak yang ada Ketua Departemen Pemuridan yang membuat buku ini. Tapi Pak Togi minggu yang lalu dipanggil pulang oleh Tuhan, sehingga kita harus cari orang untuk melanjutkan pelayanannya. Dia seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Jadi kalau saudara ingin memulai kelompok sel, nggak tahu gimana caranya, ini ada buku penuntunnya, ABCD-nya, yang simple. Ya, kalau ada yang mau pesan buku ini, nggak mahal, ya, nggak mahal. Jadi bisa lewat BPD nanti ini kan kita kirim berapa biayanya. Atau kalau saudara datang ke sinode nanti saudara juga bisa beli buku ini. Saya harapkan kita hadir di dalam sidang, di dalam sinode yang akan datang, karena ini sinode dengan pola baru. Banyak pastoral leadership, pastoral conference kita lakukan. Ya, ada pembicara-pembicara hebat yang kita akan hadirkan jadi berkat penyanyi-penyanyi lagu rohani, sehingga pulang itu nggak berantem, nggak ribut, tapi mengalami lama Tuhan, mengalami damai sukacita. Berdoa supaya waktu ibadah pembukaan selain peserta, jemaat-jemaat datang, kita harapkan sekitar 10.000 orang bisa hadir pada ibadah pembukaan. Itu bisa menyelamatkan dalam satu periode berapa miliar. Bukan karena saya nggak butuh, tapi gereja lokal saya mensupport sudah apa yang ada. Jadi gereja lokal saudara mesti kuat. Kita bangun tuh proyek seperti kemarin Pak Mom, Pak Rompa. Itu sekarang sudah kira-kira 50. Dan kita bangunkan ya, Pak Mom ya. Jadi melalui Pak Suito, itu wakil saya di Jakarta, saudara. Kerjasama dengan pemborong, kebetulan anak Pak Yafet ya, kan menantu ya. Sampai jadi. Nah, awal-awal itu 8 gereja dari gereja lokal kami, saudara. Saya support. Tapi begitu ada orang masuk satu, saya bilang sama Pak Suito, tarik dulu Pak, yang gereja lokal kita belakangan nggak apa-apa, yang lain lebih maju. Tapi kita sudah siapkan dana miliaran, saudara. Saya jadi ketua sinode bukan lebih banyak duit, lebih banyak keluar duit, saudara. Di WA saya ini hampir tiap hari orang minta duit. Tapi saya mau bilang ya satu rahasia, karena saya tahu itu akan demikian. Dari awal saya bilang, masalah sumbangan, pembangunan, proposalnya jangan pernah ada di meja saya. Saya minta bendahara umum dan satu sekretaris kedua Pak Naftali Untung yang mengelola itu. Ini anggarannya ditetapkan oleh MPL, bukan oleh saya. Dan kemudian diatur kira-kira satu gereja 20 juta, pilih yang paling membutuhkan. Selanjutnya mereka yang urus. Jadi saya itu nggak dipusingkan dengan masalah proposal, masalah apa dan sebagainya. Inilah pendelegasian yang kita harus lakukan, dan kita pakai sistem yang bagus, ISO 9001. Ada external auditor, setiap rupiah dipertanggungjawabkan. Kita mau buka-bukaan siapa kasih perpuluhan berapa, saya buka semuanya sudah. Karena semua orang bisa lihat berapa persepuluhan saya, berapa dari gereja lokal saya masuk sinode. Dan saya mau bilang, gereja kalau clean governance bisa maju, nggak usah ditutupi, dibuka aja semua. Dan saya berdoa supaya GBI ke depan lebih bagus, lebih maju, mulai daripada tanggung jawab itu. Saya harus mulai itu. Saya berharap GBI akan lebih maju ke depan. Jadi
kalau saya ini lebih gampang. Kita sedang buat aplikasi, sudah hampir jadi, saudara. Jadi nanti kita bisa lihat berapa semua pendeta di Papua Barat Daya, tinggal klik, nanti keluar. Namanya di mana? Klik, semua keluar. Nanti akan ada pelatihan untuk para sekretaris, supaya dengan ini gampang. Nah, saya bisa lihat semuanya. Perpuluhannya berapa? Mungkin yang lain nggak bisa lihat itu. Perpuluhannya dari daerah ini berapa? Sumbangannya kita untuk mereka berapa? Apa yang kita bisa tingkatkan? Jadi melalui handheld, kita udah masuk di dalam dunia modern. Mau mendaftar PDP, PDM, PDT, klik masuk di sini. PDP yang baru 3 tahun mau jadi PDM, nggak bisa langsung begitu dia mau mengisi, macet dia komputernya, karena sudah sistem yang jalan. Kita harus bergerak lebih maju, lebih canggih, sudah. Ya saya nggak bisa cerita panjang lebar ini karena ini bahasan soal manajemen gereja. Tapi nanti kalau saudara bisa kumpul 200-300 orang, saya datang, saya jelasin gimana gereja lokal. Karena saya mengembalakan gereja yang besar, tapi juga ada gereja-gereja kecil yang saya bina, saudara. Jadi pergumulan gereja kecil saya tahu, lagi nggak punya duit, kontrak ruko nggak punya perpanjangan. Jadi gimana solusi? Nah, jadi ini sesuatu yang kita harus lakukan. Komunitasnya, klik. Kedua, kelompok pemuridan, yaitu pertemuan terjadwal antara mentor yang memuridkan dan